Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Sumur Tersembunyi dan Cahaya Bulan part keempat. Setelah Urek Mazino menendang Tirisa, Urek lalu bertanya, apakah dia yang telah membunuh Delamut? Namun Tirisa menjawab, tentu saja tidak, karena ketika dirinya datang, pria itu sudah mati. Masalah-masalah di tempat ini adalah urusan kalian untuk menyelesaikannya sendiri. Dasar binatang berkaki dua. Urek pun yang mendengar hal itu langsung merespon bahwa ini bukanlah binatang berkaki dua. Kami adalah manusia, dasar makhluk aneh berkepala banteng. Urek lalu mengeluarkan senjutanya untuk menyerang Tirisa. Serangan tersebut seperti sebuah kamehameha ke arah Tirisa. Serangan itu berhasil merusak beberapa tentakelnya. Tak cukup sampai di situ. Tirisa mencoba menyerang balik melalui bawah air menggunakan tentakelnya. Lalu Urek mampu menghindar dan menyerang tentakel itu menggunakan tinjunya. Ketika akan kembali menyerang dan melihat background yang tertangkap oleh Tirisa dan begitu banyak yang menonton, ini menjadi sulit untuk bertarung sepenuhnya. Tetapi Urek berhenti menyerang karena takut melukai background. Karena background merupakan orang paling menarik yang dia temui dalam waktu lama dan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyuruhnya untuk berhenti. Ini adalah teritorial keluarga Ari. Tidak ada yang boleh bergerak. Ternyata orang itu adalah anggota peringkat tinggi keluarga Ari, yaitu Arizen. Ibu dari Enzo telah muncul. Dengan spontan, Enzo pun memanggil nama Arizen dengan sebutan ibu. Semua reguler yang mendengar hal itu terkejut, karena wali kota Enzo bagian dari keluarga Ari. Lalu Lobobia Evelyn menduga bahwa Enzo lah yang telah membocorkan acara pernikahan. Mendengar hal itu, Enzo tidak dapat mengelak. Lalu Arizen memberitahu para reguler untuk tidak bertindak secara sembrono dan rasa takut. Letakkan tangan kalian di sumur itu. Keluarga Ari akan mengurus monster itu. Semua reguler diminta untuk mundur. Kemudian pasukan Ari yang mengenakan perban merah mencoba menyerang Tirisa, tetapi tidak banyak berhasil. Justru merekalah yang dihancurkan. Lalu datanglah sebuah observer milik pengawas ujian Aribold pergi ke tempat Tirisa dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Karena bala bantuan akan terus datang dan pertempuran tidak akan pernah berakhir, Aribold mengatakan dia berada di pihak Tirisa dan juga terlibat dalam pembukaan sumur. Nanti akan dijelaskan secara detail. Jadi untuk saat ini sekarang ikutlah denganku. Lalu pengawas ujian Aribold dan Tirisa mulai melarikan diri. Urek hendak mengejar mereka. Tapi tiba-tiba Urek dihentikan oleh perban merah milik Arizen. Lalu Arizen pun sudah menyuruh Urek Mazino untuk mundur. Tubuh Urek terlihat mulai tertahan oleh perban-perban milik Arizen. Lalu Urek pun merasa Arizen datang paling akhir tetapi berani menyuruh-nyuruh dirinya. Kemudian Arizen meminta pasukannya untuk menghubungi semua ranker anggota keluarga Ari. Urek pun lalu berpikir mereka terlalu banyak. Dia butuh bantuan. Antingnya pun mulai mengeluarkan aliran listrik. Berpindah ke panel selanjutnya. Sementara itu Tirisa masih menangkap Baekryun dan menjauhkan dari gedung untuk menuju ke laut terdekat. Kemudian Baekryun bertanya kepada pengawas ujian Aribold mengapa dia mendekatinya. Baekryun juga mengatakan Aribold pasti mengincar sumur itu sejak awal. Kemudian Aribold pun membenarkannya. Dia diinformasikan oleh Aritot tentang kekuatan yang dimiliki oleh Baekryun yang telah diperlihatkan di lantai sebelumnya. Jadi dia mendekati Baekryun untuk berjaga-jaga. Tapi dirinya tidak pernah menyangka bahwa kau Baekryun akan benar-benar membuka sumur itu. Lalu Aribold pun juga menambahkan bahwa dia telah mengincar kekuatan Baekryun karena ini adalah kesempatan yang hanya akan muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Meskipun dia tidak membayangkan mereka benar-benar akan berhasil membuka sumur itu. Baekryun mengatakan ketika menyebut nama kita, Aribold pasti terkait dengan kelompok yang disebut Delamut. Baekryun telah menduga sebenarnya target utama bukanlah Delamut, melainkan dirinya. Aribold pun juga membenarkan ucapan Baekryun, mengatakan mereka adalah kelompok rahasia dengan anggota dari masing-masing 10 keluarga besar. Mereka berpura-pura setia di permukaan, tetapi semuanya bermimpi
untuk menggulingkan keluarga mereka masing-masing. Setiap orang dengan alasan yang berbeda-beda. Aribald pun mengatakan kepadanya untuk tidak menyamakan mereka dengan fanatik atau organisasi folk. Mereka tidak percaya pada dewa, tetapi mereka dapat bekerjasama jika memang diperlukan. Mulai sekarang Aribald ingin memanfaatkan Begriun untuk membuka sumur di laut. Sebenarnya itu adalah pintu masuk menuju sumur yang besar, berada tepat di tengah laut ini. Sedangkan sumur yang ada di dalam kolam renang beberapa saat yang lalu itu tidak lebih sekedar cabang dari sumur besar di laut ini. Aribald tidak tahu apa yang akan keluar dari sumur ini, tetapi pasti akan menarik. Begriun mengatakan, apakah dia berpikir dirinya akan mau bekerja sama untuk hal itu? Tetapi Aribald mengatakan, jika Begriun mau bekerja sama ataupun tidak, itu tidaklah penting. Selama cahaya milik Begriun bersinar di atas laut itu, hanya itu yang penting. Cahaya milik Begriun dipancarkan ke laut dengan kehendak bebasmu sendiri. Aribald pun meminta Tirisa untuk membawa Begriun ke sini. Lalu Begriun bertanya kepada Tirisa, mengapa dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Aribald. Tirisa lalu mengatakan, tidak ada alasan khusus. Emosinya telah mereda seiring waktu. Namun dunia ini masih harus diperintah oleh orang-orang yang telah memenjarakannya. Jika Tirisa melihat bajingan-bajingan itu, kebencian akan muncul kembali dengan cepat. Jadi membuat dunia ini jatuh ke dalam kekacauan bukanlah hal yang buruk. Ditutup pada chapter kali ini. Tirisa pun mengangkat Begriun di atas sumur di tengah laut. Lalu cahaya Begriun pun aktif kembali di sumur di tengah laut dan sejumlah makhluk seperti monster besar mulai keluar. Aribald pun merasa mereka telah datang. Begriun pun yang melihat hal itu mulai bingung dengan benda besar apa itu. Diberatkan di antara para monster ada kapal Siwon Ryu yang kita lihat pada season 3 di seri Tower of God yang dikendalikan oleh para revolusi juga mulai keluar. Tiba-tiba ada kilatan petir muncul dan datanglah kepala keluarga Kun-etan. Sepertinya kepala keluarga Kun-etan menggunakan teleportasi atau distorsi ruang. Segera setelah itu, kepala keluarga Kun-etan tiba dan mulai menghancurkan monster-monster itu. Mengatakan sepertinya ada lubang di jaring serangga dan banyak serangga kecil menjijikkan mulai keluar. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.